Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yurika Prasetya, saya dari 1B Kebinanan. Saya akan menjelaskan sistem saraf pada manusia. Sistem saraf manusia. Sistem saraf memungkinkan makhluk hidup menjadi cepat tanggap terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan luar maupun di dalam. Dalam menanggapi rangsangan, terdapat 3 komponen yaitu dimiliki oleh sistem saraf, yaitu 1. Reseptor. Alat penerima rangsangan atau impuls pada tubuh yang bertindak sebagai reseptor, yaitu organ indera penghantar impuls. Dilakukan saraf itu sendiri. Saraf tersusun dari berkas serabut, penghubung pada serabut, penghubung pada sel-sel khusus yang memanjang dan meluas. Sel saraf disebut neuron. Efektor. Bagi yang menanggapi rangsangan yang sudah diantarkan penghantar impuls. Efektor yang penting pada manusia itu otot dan kelenjar. Sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi tersusun atas semua saraf yang membawa pesan dari dan ke sistem saraf pusat. Kerjasama sistem pusat dan sistem saraf tepi akan membentuk perubahan cepat pada tubuh dalam merespon rangsangan dari lingkungan. Sistem pada saraf ini dibedakan menjadi sistem saraf somatis atau sistem saraf otonom. Sistem saraf somatis. Sistem saraf somatis terdiri atas 12 pasang saraf kranial dan 31 saraf sumsum tulang belakang. 12 pasang saraf otak akan menuju ke organ tertentu, misalnya mata, hidung, telinga, dan kulit. Sistem saraf otonom. Reaksi yang membuat respon pada situasi ketakutan dikontrol pada sistem saraf otonom. Selanjutnya itu adalah sel saraf atau neuron. Sistem saraf terdiri dari sel-sel saraf yang disebut neuron. Neuron bergabung dan membentuk suatu jaringan untuk mengantarkan impuls atau rangsangan pada satu sel saraf pada manusia. Terdiri dari badan sel, dendrit, dan akson. Badan sel atau sel body. Badan sel saraf adalah bagian yang paling besar dari sel saraf lainnya. Badan sel memiliki fungsi untuk menerima rangsangan dari dendrit, kemudian meneruskan ke akson. Pada bagian sel saraf ada inti sel, sitoplasma, mitokondria, sentrosom, badan Golgi, lisosom, dan badan sel. Badan sel adalah kumpulan retikulum endoplasma, tempat transportasi sintesis protein. Dendrit merupakan serabut sel saraf pendek dan bercabang. Dendrit adalah perluasan dari badan sel. Dendrit mempunyai fungsi untuk menerima dan mengantarkan rangsangan ke badan sel. Akson disebut juga neurit. Neurit merupakan serabut sel saraf panjang yang merupakan perjuluran sitoplasma badan sel. Dalam neurit ada benang-benang halus yang disebut neurofibril. Selanjutnya saya akan menjelaskan nodus Ranvier, yaitu memiliki diameter 1 mikrometer. Nodus Ranvier berfungsi mempercepat impuls dan saraf. Sasuan sel atau sel Sasuan, sejenis sel glia yang disebut menurut nama seorang ilmuwan Jerman yaitu Theodor Sasuan. Pada sistem saraf pusat, selubung myelin terbentuk oleh oligodendrosit. Yang selanjutnya itu adalah myelin sheath. Myelin sheath atau pada sel saraf selubung myelin adalah lapisan fosfolipid yang membungkus akson secara konsentrik. Sel Sasuan merupakan sel yang membentuk selubung pada sistem saraf tepi, sedangkan oligodendrosit merupakan sel yang membentuk selubung yang sama pada sistem saraf pusat. Nukleus sendiri ialah inti sel yang bisa kamu temukan pada sel eukariotik. Pada organel inilah
terkandung sebagian besar dari materi genetik sel dan membentuknya menjadi molekul DNA, linear panjang serta membentuk kromosom dengan beragam jenis protein yang ada. Baiklah, sampai situlah penjelasan saya tentang sistem saraf dan sel-sel saraf pada manusia.